Mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah dikabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga peruntukkan untuk para pahlawan di negeri kita ini dalam rangka malam ini, sekaligus kita tasyakur dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan bangsa kita aman dari penjajah, jauhkan dari segala macam bahaya penyakit, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti anak sebelum kita untuk taklim kita, nanti kita akan nyanyikan 17 Agustus nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngaji dulu, melanjutkan taklim kita kitab Bulughul Maram. Yang mau lihat di internet, saya belum sempat merangkum. Jadi di bab Izalatul Najasah juz di hadis yang kedua, atau urutannya hadis ke-25 dari awal kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, berkata Anas, lamma kana yaumul Khaybar, ketika terjadi atau di hari peperangan Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah perintahkan Abu Talha, kepada Abu Talha, fanada, lalu memanggil. Nabi bilang begini, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, yanhayanikum, melarang kepada kalian, an luhumil humuri, daripada makan daging keledai. Dalam kurung al-ahliyati riwayat, yaitu keledai piaraan atau keledai kampung. Fa innaha, karena sesungguhnya keledai itu dagingnya rijsun, najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Di Bukhari nomor hadis 4191. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anas bin Malik tidak lagi saya perkenalkan, sering saya sebut atau ceritakan kisahnya. Sahabat yang ikut sama Nabi 10 tahun di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaum Khaybar, perang Khaybar, perang yang terjadi di tahun 7 Hijriah. Setelah perang Khandaq dan kaum musyrikin kalah, orang-orang Yahudi kalah, mereka dendam. Biasa, orang yang kalah suka dendam. Orang yang kalah saing suka dendam. Dan dulu juga penyakitnya orang-orang Yahudi, ketika kalah di peperangan Khandaq, mereka dendam kepada Nabi Muhammad, ngajakin perang lagi, yaitu perang Khaybar. Khaybar ini lokasinya di mana? Lokasinya di Madinah. Berapa jauh dari tempat Nabi atau Masjid Nabawi? 120 km. Dari sini ke mana itu? Semarang berapa meter? Purwakarta. Purwakarta berapa kilometer? 120 kemana? Jakarta, Cirebon kali ya? Jakarta, Bandungnya ujung. Nah, itu Khaybar adanya lokasinya setelah atau berjarak dari Madinah, rumah Nabi, ke Khaybar 120 km. Kira-kira orang sekarang ada yang mau diajak berjihad, naik onta atau naik kuda, berjalan dari Jakarta ke Bandung atau Purwakarta sejauh 120 km. Oh, gak amat kayaknya.
perang Khaybar ini yang menjadi pahlawan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat orang Yahudi mulai nyerang, jadi ketika Nabi berangkat dari Madinah, ini dapat bocoran orang Yahudi yang ada di Khaybar. Bocorannya dari Ubay bin Salul, Rais munafik di Madinah, pimpinan orang munafik di Madinah. Dia ngasih berita ketika Nabi Muhammad itu, Ubay bin Salul ini orang yang suka duduk sama Nabi. Di depan Nabi nggih, di belakang Nabi moh. Di belakang Nabi, depan Nabi na'am, di belakang Nabi lah. Depan Nabi yes, belakang Nabi no. Ini namanya Ubay bin Salul. Ketika dia tahu rencana Nabi untuk berangkat ke Khaybar, dia kasih tahu, kirim utusan duluan ke Khaybar, berangkat duluan untuk mempersiapkan senjata, mempersiapkan perlawanan kepada pasukan-pasukan Nabi yang Nabi bawa dari Madinah. Dan peperangan itu yang menjadi pahlawan saat itu adalah Sayyidina bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini punya tameng perang, tameng senjata yang bundar itu. Ini begitu dia disuruh maju duluan sama Nabi, maju Ali, maju dia, tamengnya ini ditarik sama orang Yahudi. Setelah ditarik oleh orang Yahudi, Sayyidina Ali berhasil untuk tidak kena senjata atau pedang yang dihunuskan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Akhirnya mereka ketika kalah kekuatan, mereka kabur ke tempat. Jadi Khaybar, kabur di tempat. Sayyidina Ali suruh gedor pintu di tempat mereka kabur. Ada satu kayak kita padepokan, atau ada satu asrama mereka, atau ada satu mereka tempat tinggal. Itu yang tempat pintunya itu terdiri atau terbuat dari baja. Saat itu Sayyidina Ali tamengnya udah hilang. Tetap sama Nabi, maju Ali, jangan takut, maju. Suruhlah maju Sayyidina Ali. Begitu maju, apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Tarik pintunya, gedor pintunya, kata Nabi. Oh, Nabi ini kalau udah di atas peperangan, Nabi ini dahsyat sekali. Kemudian digedor oleh Sayyidina Ali, pintunya nggak dibuka, malah ditarik oleh Sayyidina Ali atas kuasa dan izin Allah. Pintu yang terbuat dari baja itu ketarik oleh Sayyidina Ali dan terbuka dengan sendirinya oleh karomah tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Sayyidina Ali. Jadi salah satu karomah Sayyidina Ali apa? Mampu membuka pintu yang terikat dan terbuat oleh baja di saat peperangan Khaybar dengan tangan kosongnya ditarik sehingga pintu itu terbuka karena musuh bersembunyi di balik pintu tersebut. Akhirnya diperangi lagi, walhasil kaum muslimin alhamdulillah ala idillah, atas izin Allah dan strategi perang dari Nabi Muhammad, itu kaum muslimin dimenangkan dalam peperangan Khaybar. Ingat, terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sebelum 7 Hijriah, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu nikah mut'ah masih boleh, nikah kontrak masih boleh. Saya nikahkan Anda dengan anak saya selama masa durasi 1 minggu dengan mas kawin 1 motor NMAX. Itu namanya nikah mut'ah. Seminggu bayarnya pakai NMAX, dapat nonok perawan. Pakai NMAX. Dimudahkan atau dimasakkan 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu dulu. Ingat, itu dulu. Ketika perang Khaybar sudah dilakukan, maka tidak lagi dinasah langsung oleh Rasulullah. Setelah perang Khaybar ini nggak boleh lagi yang ada kawin kontrak. Yang ada kawin lu beliin kontrakan, bukan kawin kontrak. Tuh saat perang Khaybar. Dari situlah sepakat ulama tidak ada lagi kebolehan bagi umat Islam untuk melakukan praktek pernikahan mut'ah kecuali mazhabnya Syiah. Kenapa? Apa kaitannya mazhab Syiah yang memperbolehkan?
karena dia merasa sang pejuang di medan perang Khaybar adalah Sayyidina Ali. Dan dulu kenapa sebelum Khaybar itu terjadi Nabi memperbolehkan? Ingat betapa susahnya para sahabat Nabi SAW berangkat dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan istri mereka, mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan anak-anak mereka di Madinah bertahun-tahun bersama Nabi, tapi jauh dari keluarga mereka. Bayangkan bagaimana betapa susahnya orang yang sudah menikah harus dipisah antara suami dan istri, berjuang kepada Nabi tidak ada gaji. Kira-kira diajak berjuang ente dari Mekah ke Madinah, kemudian tinggalin istri, tinggalin anak, tinggalin rumah, tinggalin semua saham yang ada di Mekah, ente berangkat ke Madinah dengan tangan kosong. Kalau 3 tahun, 4 tahun, mungkin sebulan, 2 bulan ente bisa masih tahan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kering, itu nggak dipakai-pakai, bisa jadi basah, itu gatal, jamuran. Nah, maka dari itu Nabi memperbolehkan di kampung. Dulu di awal-awal hijrah ke Madinah, dan saat sudah 7 tahun menjelang tahun ke-7 setelah sudah lama, maka diharamkan lagi di kampung. Ini dulu bayanya Nabi kepada para sahabatnya, kasihan menggigil kalau di Madinah itu dingin, Pak. Di Madinah itu dingin. Makanya mereka kalau dingin, Masya Allah. Coba lihat kaum Ansar, betapa ketika mereka menyambut kedatangan Nabi dengan lantunan Tala'al Badru min thaniyatil wajaba syukru Kaum Ansar itu adalah orang yang menolong kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah. Muhajirin hajaro hijrah, hajaro yuhajiru muhajir, artinya hijrah. Orang yang namanya muhajir itu adalah orang yang hijrah. Ansar, nasara yansur, ansar. Ansar itu adalah penolong, orang yang suka nolong. Kaum Ansar di Madinah menyambut dengan lapang dada kedatangan para muhajirin yang dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian mereka mempersilakan tinggal di rumah mereka, mempersilakan tinggal untuk senang hati di tempat-tempat mereka di mana mereka tinggal saat itu. Bahkan mereka rela orang-orang kaum Ansar harus tidur di luar rumah demi kaum muhajirin yang tidur di tempat mereka saat itu. Maka Allah puji dalam Al-Quran, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fuqara muhajirin datang menuju Madinah, disambut oleh kaum Ansar dengan senang hati. Bahkan tidak sedikit di antara kaum Ansar yang rela, bukan cuma sekedar mereka harus tidur di depan rumah, tapi mereka harus menceraikan istri mereka demi memberikan kepuasan kepada kaum muhajirin yang hijrah saat itu. Itu senangnya orang-orang Ansar. Makanya penyambutan mereka kepada Nabi itu luar biasa. Hijrah. Kita juga kalau ada teman datang dari jauh, itu masakan kita itu harus kuyuk juga ada, ya geramai juga ada, capan ada, jengkol ada, pete ada. Orang yang dari jauh datang gitu. Kalau orang dari dekat datang, nah MPO yang bakwan kita siapin. Nah ini orang jauh itu nggak begitu. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk hadisnya dalam perang Khaybar itu Nabi memerintahkan Abu Talha dan berkata begini, Allah melarang dan Rasulnya melarang untuk makan daging keledai. Dulu masih boleh, saat itu tidak boleh. Seperti halnya mut'ah, dulu boleh, saat itu sudah tidak boleh. Makan daging keledai itu diharamkan saat peperangan Khaybar. Terus bagaimana pendapat ulama? Menurut jumhur ulama haram. Menurut Imam Malik ada 3 pendapat. Ada pendapat makruh, ada pendapat haram, ada juga pendapat halal. Tapi menurut Sayyidina Ibnu Abbas
halal. Jadi jangan kaget kalau ada yang makan keledai ngambil dalil lewat mana. Sayyidina Abbas ini halal. Kenapa? Dulu ada begitu Nabi habis haramkan ini, datang orang fakir. Biasanya lagi-lagi kita harus sering bersyukur kepada orang miskin atau orang kere. Kenapa kita harus bersyukur? Kadang mereka, sebab mereka, karena pertanyaan mereka, ini jadi sesuatu yang haram bisa jadi halal. Itu orang kere. Karena mereka minta sama kiai, jadi lu kena ada bagi juga sama kiai. Karena orang dia sering ngisep rokoknya kiai, jadi lu kebagian juga kelampiasan rokoknya kiai. Karena dia sering minum kopinya kiai, lu jadi kelampiasan juga. Biarin kalau ada orang kere, ada orang fakir, jangan dihina. Kadang-kadang fakir juga bisa bawa rahmat juga. Seperti dulu di zaman, karena Nabi haramkan ini daging keledai, orang fakir datang, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Di rumah udah nggak ada lauk apa-apa, di rumah udah nggak ada makanan apa-apa. Teman keluarga saya pada lapar, tapi sekarang saya punyanya cuman keledai. Sedangkan engkau haramkan nih pada saat peperangan Khaybar kemarin. Gimana ya Rasul? Ya udah buat ente at'im. Dalam riwayat Abu Daud itu dikatakan at'im. Makanlah min samini humurika, dari daging keledai. Berkah tuh orang miskin boleh makan daging keledai, tapi ulama menggarisbawahi saat darurat, saat kita nggak punya apa-apa. Jangankan keledai, babi, anjing boleh kita makan ketika kita kalau tidak makan di saat itu dan hanya ada hewan itu yang kita temukan di hutan atau di atas gunung, maka kalau kita tidak makan kita bisa mati. Makanlah babi itu sekedarnya, bukan sekenyang-kenyangnya. Ini yang beda nih. Nanti ditafsirin salah lagi, sekenyang-kenyangnya. Begitu ditutul pakai sambal kecap lah gurih. Gurih kelanjutan. Enggak, kalau udah badan kita kelihatan kuat, kuat lagi nih. Gue jalan lagi. Nah ini jangan dimakan lagi, jangan diterusin makannya. Mumpung gue darurat habis itu sahabat. Wah ini jangan, bukan. Darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu memperbolehkan yang dilarang dengan catatan ala kadarnya atau yang buat untuk kekuatan badan kita. Akhirnya tuh gara-gara orang miskin boleh makan daging keledai, cuman yang nggak punya kecuali itu doang. Gitu. Ulama mau pendapat seperti itu. Kalau kuda, bagaimana kalau kuda? Kalau kuda, Al-Quran bilang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Dan kuda wal bighal, dan bighal itu anak dari perkawinan kuda dengan himar. Kuda nikah dengan himar, anaknya namanya bighal. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya bighal itu. Bighal, kalau di Indonesia diterjemahin biasanya bighal. Kalau ada kuda kawin sama keledai, itu anaknya namanya bighal. Kalau ada kemarin kita belajar bab udhiyah, bab kurban, kambing nikah sama onta, anaknya namanya onta kambing. Nah, kalau ada bebek nikah sama kuyuk, anaknya namanya apa? Nah itu pokoknya yang gitu kan, yang sering tahu, yang sering liatin anak apa namanya anak kuyuk kawin gitu. Ya udah itu namanya. Nah itu begitu juga bighal. Bighal dengan kuda beda persoalannya dengan himar. Himar nggak boleh dimakan dagingnya, tapi bighal atau kuda ini boleh dimakan dagingnya. Al-Quran bilang begini, wal khayla, dan kuda, wal bighala, dan anak kuda dari pernikahan dengan keledai, wal hamira, dan keledai, litarkabuha. Dulu namanya bukan Fortuner, bukan Pajero, bukan Mercy, bukan BMW, kendaraan dulu namanya bighal, khayla, dan hamir. Itu kendaraan merek dulu, kendaraan orang dulu namanya ini bighal yang dicatat dalam Al-Quran, hamir dengan al-khayla. Nabi Muhammad kendaraannya kuda, kendaraannya juga onta, kendaraannya juga, tapi kendaraan yang paling bergengsi ini kuda, bighal dengan kedelai. Ini kendaraan bergengsi. Makanya Al-Quran bilangnya litarkabuha wazina, untuk kalian kendarai dan kalian buat perhiasan. Berapa banyak kuda dibuat perhiasan jadi kuda lumping,
jadi delman, jadi apa lagi? Kuda andong, ya jadi apa itu kuda. Dan tidak sedikit kontestan, orang dibuat kuda itu dibuat kontes, ya kontes. Tapi kalau judi taruhan nggak boleh tentunya. Udah dibuat kontes, main tontonan yang mana yang lebih mahal dibanding yang lain. Itu ada kontes kuda. Saya dengar kudanya Prabowo itu harganya berapa? 2 miliar atau berapa? 2 miliar, 1 miliar apa 2 miliar. Itu udah ada yang mahal seperti itu. Nabi Muhammad kendaraannya atau hewannya antara kuda dengan onta itu kalau dijumlah semuanya sampai akhir ayatnya berjumlah 22. Kaya nggak Nabi? Kaya. Nabi itu kaya, tapi kekayaannya nggak taruh di hati. Nabi itu orang yang punya banyak, tapi kebanyakannya itu nggak taruh di hati. Nabi itu yang punya segalanya. Nabi itu punya dunia itu di tangannya semuanya, tapi ditaruh di kantong, nggak taruh dalam hati. Nah, adapun kuda, fa'akul hamir 'alal khair wal 'atfu 'alal ma'tuf bi hukmin wahid. Tapi Imam Syafi'i bilang kalau seandainya kuda itu tidak ada warid dalam hadis Nabi tentang larangannya, maka bagi yang punya kuda atau memelihara kuda boleh dimakan kudanya, boleh dimakan. Bahkan Nabi juga dalam riwayat lain disebutkan Nabi memperbolehkan warakhasa fil khair. Dalam riwayat Imam Muslim di nomor hadis 1941, warakhasa fil khair. Nabi meringankan dalam urusan kuda. Kuda itu boleh dimakan. Kuda boleh dimakan. Orang makan kuat kuda itu jadi obat kuat gitu. Karena biasanya kuda itu kuat simbolnya. Maka kalau mau kuat makan kuda, tapi jangan lagi main catur. Orang main catur nggak boleh makan kuda. Ya, orang main catur nggak boleh makan kuda karena yang bisa mati. Nah, ini namanya perintah dari Nabi Muhammad di dalam peperangan Khaybar. Wa'an Amr, satu lagi. Wa'an Amr bin Kharijah, dari sahabat Amr bin Kharijah. Amr bin Kharijah. Di sini tulisannya Umar. Tapi di nuskhah lain saya lihat Amr pakai waw. Karena yang terkenal itu Amr bin Kharijah. Amr itu pakai waw. Kalau nggak pakai waw Umar. Yang punya namanya Amr pakai waw Amr. Kalau Amir ainnya panjang Amir. Amir. Kalau Amr pakai waw ain mim ra waw. Kalau Anda mau nulis bahasa Arab nama Anda, tapi kalau Anda namanya Umar, ain mim ra cukup, nggak pakai waw Umar. Ya, kalau kata guru saya dulu, ya wawnya itu ngambil dari Daud. Ya, ada kitab namanya Ja'a Zaidun. Ada kitab namanya Ja'a Zaidun. Ya, ada kitab namanya Situna Masail fin Nahwu. 60 masalah dalam nahwu. Itu Daud aslinya wawunya 2. Daud. Wawunya diambil di Amr untuk membedakan antara Amr dengan Umar tulisannya. Jadinya Amr, Umar diambil dari Daud bin Kharijah radhiyallahu anhu. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Nabi pernah khutbah, bukan khutbah Jumat, khutbah di Mina. Mina, di mana Mina itu? Mina itu kalau Mekah ke Arafah 20 km. 20 sampai 25. Mekah dari Masjid Haram ke Arafah 25 km. Dari Arafah, orang tanggal 9 itu di Arafah. Malamnya atau maghribnya berangkat ke Musdalifah. Arafah Musdalifah kurang lebih sekitar 5 kilo. Musdalifah orang mabit malam di sana, bermalam 1 malam. Keesokan harinya berangkat di tanggal 10-nya berangkat menuju Mina. Dari Musdalifah ke Mina 7 km. 25 dikurang 7 sama dengan berapa? 1 miliar tambah 1 miliar. Nah itu paling yang gedean daripada yang kecilan loh.
angka kecil. 25 dikurang 7 berapa? 18 kilometer dari Mekah ke Mina. Nabi di Mina mabit. Saat itu Nabi pernah naik di atas ontaknya. Jadi ontak, kalau sekarang mobil Pajero atau mobil Mazda CX-5, CX-9 yang ada sunroofnya, itu Nabi dulu begitu, bikin ontaknya atau bikin kudanya. Kalau anda yang pernah ke Mekah itu lihat ada kuda atau ada ontak ya, yang dimodif naik buat berdiri di atasnya itu. Ya, Bang Fadil pernah naik ya? Jatuh apa enggak ente? Wah, kalau jatuh berarti beratan ente daripada kuda itu. Nah, itu naik ke atas. Nabi Muhammad dibuatin punuk onta itu atau punuk kuda itu atau punuk himar itu, dibuatin atasnya buat berdiri, sering menyampaikan tausiah atau khutbah di depan para sahabatnya. Begitu caranya. Dulu belum ada tukang mebel, jadi belum ada mimbar atau podium, makanya Nabi buatnya begitu, di atas naik. Nah begitu di atas naik ingin menyampaikan wa huwa ala rahilati. Nabi saat itu di atas untaknya. Di unta itu dibuat. Memang unta ini luar biasa kekuatannya. Bukan cuma kuat didudukin, kuat didiriin. 2 orang 3 orang tuh unta mesti kuat. Maka Allah tamsilkan untuk kita berpikir bagaimana penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bagaimana kalian bisa berpikir, coba bagaimana unta itu diciptakan, dan unta jarak puluhan kilometer tidak minum kuat. Makanya teman ente kalau udah jarak yang 10 kilometer nggak minum berarti dia bukan teman unta. Nah ini karena dia menyimpan, sekali minum banyak, tapi kuat juga tahan tidak minum. Itulah onta hebat. Dan onta itu kalau lagi kesel, itu kemarin viral itu di video. Orang mau motong nggak kenal dengan kondisi onta, itu dimakan palanya sama onta itu. Karena ini onta itu memang kayak manusia juga dia. Hampir mirip, punya sifat yang kayak seperti manusia. Artinya apa? Dia memahami dan mengerti kondisi. Berapa kali Nabi Muhammad mau pergi dia mendatangi. Berapa kali Nabi Muhammad ketika mau turun tanpa disuruh dia turun. Berapa kali Nabi Muhammad. Nah ini luar biasa, onta ini memang mengerti, makanya menjadi kendaraan termewah saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Walu'anuha, dan air liurnya onta yasilu ala katifayya. Kata Amr, air liurnya onta itu netes di bahu saya. Jadi Nabi Muhammad itu dipegangi ontanya oleh sahabat namanya Amr. Ketika naik Nabi di atas onta, Nabi berkhutbah. Namanya onta itu dibebani beratnya oleh manusia, lama-lama air liurnya keluar karena capek. Saat air liur keluar, neteslah di bahu Amr bin Kharijah. Kata Nabi, itu tidak najis. Itu air liur onta sama seperti air liur kedelai. Kedelai yang najis itu dagingnya, bukan air liurnya. Begitu juga onta, begitu juga kuda. Air liurnya, kalau Anda miara, Anda kemudian juga punya kandang, kena baju Anda, itu tidak najis. Seperti kotoran ikan, dalam Kasyifatus saja dikategorikan yang punya akuarium, yang punya atau miara ikan cupang, ada kotorannya itu najis ma'fu, najis yang dimaaf. Boleh dipakai sholat, kalau kena boleh. Kalau kena boleh dipakai buat sholat. Ya, itu adalah najis yang diperbolehkan atau dimakruh dan tidak menjadi najis. Bahkan dikatakan di sini wa fihi dalilun ala taharatil lu'abil hayawan. Di dalam ini kata Syekh Muhajirin ada dalil, menjadi dalil sucinya air liur hewan. Wa taqaddama annal humura najisatun.
fala'allaha najasatul lahmiha bil akli wa amma uruqaha, keringatnya, wa ma nasha'a min badannya, yang keluar dari badannya, fayuhqanu bi taharatiha. Bahkan keledai pun yang haram dagingnya dimakan, tapi kalau ada keringat yang menetes di badan kita atau di baju kita, tidak najis atau dihukumi suci gitu. Adapun air liur kita ada dua. Air liur kita kalau dia datangnya dari maidah dari perut yang kita proses makan jengkol, daging, apa segala macam, keluar, baulah keluar itu, maka itu najis. Oleh karena itu sebagian DKM melarang tidur di masjid. Padahal saya termasuk orang yang memperbolehkan. Kenapa? Karena saya bukan DKM, jadi memperbolehkan. Pernah saya keluarkan dalil ini dalam grup pembela kaum lemah, pembela Gojek yang berkeliaran, pembela Grab yang berkeliaran, membela laki-laki atau suami yang diusir sama istrinya. Maka silakan tidur di masjid atau di musola terdekat. Nah ini boleh, jangan. Orang masa dilarang tidur di musola atau di masjid. Kalau di musola di masjid dilarang, ntar dia tidur di rumah janda, bahaya. Dan makanya biar dia boleh. Nah, adapun kalau dia najis, karena apa? Saya juga ngambil dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika merantau dari Baghdad, dari Baghdad ke Mesir, sampai di Mesir kecapean karena perjalanan yang jauh. Imam Ahmad itu istirahat di masjid. Diomelin sama DKM, keluar DKM tahu Imam Ahmad namanya, tapi tidak tahu wajahnya. Diusirlah Imam Ahmad dari dalam masjid keluar masjid. Kalau seandainya Imam Ahmad itu tidak memperbolehkan tidur di masjid, saat itu dia tidak akan tidur di dalam masjid. Dia milih menara di atas. Ya, tiup angin. Diusir, keluar. Di pelataran tidurnya itu Imam Ahmad. Begitu di pelataran, diusir lagi. Gua kata jangan tidur di sini. Tuh, Arab yang punya jiwa Betawi. Gua kata jangan tidur di sini, lu masih tidur di luar juga. Ini kan masih masjid, keluar. Keluarlah Imam Ahmad dengan sedih mukanya dan capek raut wajahnya. Ketika keluar, melihatlah pedagang roti itu yang tidak mengenali sosok pemuda, tapi sudah keletihan dalam perjalanan. Ta'al ya Syekh, sini. Ta'al ya Syekh, sini. Syekh itu ada dua maknanya. Syekh itu man balagha umruhu 40, orang yang umurnya udah 40 panggil Syekh. Rudi berapa? Syekh Taufik udah. Syekh Amin, Syekh Rusman udah. Syekh, jangan bilang dulu, panggil Syekh deh. Sama nanti Syekh. Jadi bilang dulu. Sama juga dipanggil Said, jangan bilang. Bisa jadi Said Taufik. Nah, Syekh. Nah, orang tua sini. Saya lihat Anda capek, letih, begitu lesu. Anda dari mana? Saya jauh dari Baghdad. Terus, iya saya mau istirahat di masjid ini, nggak boleh. Saya udah pindah ke pelataran, nggak boleh juga. Kata tukang roti, ente tidur di tempat saya. Cuman ya dekat-dekat open, dikit-dikit panas nggak apa-apa ya. Karena capeknya mata kalau sudah letih harus istirahat. Karena innalil aini haqqun. Mata itu punya hak. Istirahatlah, biarin kasur apa adanya, tidur di kios roti. Tidur di kios roti, di situ ada oven, di situ ada gula berantakan, di situ ada tepung macam-macam. Begitu mau bismillah Allahumma ahya wa amut, tuh nggak bisa tidur Imam Ahmad karena melihat pedagang roti yang senantiasa tidak berhenti.